Sepak bola Indonesia kadang terasa seperti cerita yang terus berulang. Bukan karena kita tidak berkembang, tapi karena kita seperti terus berjalan di lingkaran yang sama. Harapan, ekspektasi, euforia, lalu perlahan jatuh. Dan anehnya, kita tetap kembali, tetap percaya, tetap berharap. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kita tidak hanya melihat harapan itu datang dari timnas, tapi dari sebuah klub, sebuah tim yang diam-diam membangun sesuatu, rapi, terstruktur, dan konsisten. Persib Bandung. Bukan dengan cara yang berisik, bukan dengan sensasi, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, konsistensi. Dan sekarang, apa yang mereka bangun di level klub mulai merembes ke level yang lebih besar, Timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini awal dari sesuatu yang besar? Atau hanya awal dari cerita lama yang akan terulang lagi? Mari kita lihat lebih dekat, apa yang sebenarnya sedang terjadi. 4 pemain Persib dipanggil ke timnas. 4 dalam satu waktu. Ini bukan angka kecil. Ini bukan kebetulan. Ini adalah indikasi bahwa ada satu sistem yang dianggap cukup siap untuk diangkat ke level internasional. Beckham Putra, seorang kreator yang tidak hanya berpikir 1 langkah ke depan, tapi 2, bahkan 3 langkah. Eliano Reinders, pemain yang tidak terikat satu posisi, bisa berubah, beradaptasi, dan mengisi celah yang bahkan belum terlihat. Tom Hai, sosok yang mungkin tidak selalu masuk highlight, tapi tanpa dia, permainan tidak punya arah. Dan Mark Klok, leader, anchor, pemain yang menjaga agar semuanya tetap stabil di tengah tekanan. Kalau kita lihat sekilas, ini terlihat seperti kabar baik. Tapi sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Karena ketika satu klub mulai mendominasi suplai pemain ke timnas, akan selalu muncul satu pertanyaan. Apakah ini harmoni? Atau justru ketergantungan? Dan disitulah masalah mulai terbentuk. Sekarang kita geser sudut pandang, dari timnas ke klub, ke Persib Bandung. Tim ini tidak dibangun dalam semalam. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari proses panjang, latihan, eksperimen, kegagalan kecil, penyesuaian, dan perlahan terbentuk satu hal yang paling sulit dalam sepak bola, chemistry. Bukan sekedar saling kenal, tapi saling mengerti bahkan tanpa bicara. Pemain tahu kapan harus bergerak, kemana harus mengumpan, dan bagaimana membaca situasi dalam hitungan detik. Di bawah Boyan Hodak, Persib menjadi tim yang hidup, bukan sekedar kumpulan pemain, tapi satu sistem. Sekarang bayangkan ini, 4 bagian penting dari sistem itu tiba-tiba diambil, dipindahkan ke lingkungan baru, dengan pelatih baru,
taktik baru, tekanan baru. Apakah sistem itu tetap utuh atau mulai retak? Karena kehilangan satu pemain saja bisa mengubah keseimbangan. Apalagi 4. Dan ini bukan hanya soal Persib. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tidak dalam kondisi stabil. John Herdman datang bawa ide besar, filosofi baru, pendekatan modern. Tapi ada satu masalah klasik, waktu. Sepak bola internasional tidak memberi waktu untuk membangun dari nol. Tidak ada pre-season panjang, tidak ada eksperimen berbulan-bulan. Yang ada hanya latihan singkat dan tuntutan hasil instan. Jadi sekarang, 4 pemain Persib tidak hanya harus bermain, mereka harus beradaptasi, cepat, tanpa banyak kesalahan. Dan di titik ini, dilema terbesar muncul. Klub butuh mereka untuk menjaga konsistensi. Negara butuh mereka untuk membawa perubahan. Dan pemain, mereka harus memenuhi 2 ekspektasi, yang kadang tidak sejalan. Kalau kita jujur, kita pernah ada di sini. Kita pernah percaya bahwa generasi ini berbeda, bahwa kali ini pasti berhasil. Tapi kenyataannya, harapan itu tidak selalu bertahan lama. Dan sekarang rasa itu mulai kembali. Rasa ragu, rasa takut berharap terlalu tinggi. Lalu datang satu momen yang mengubah segalanya. Pengumuman skuad FIFA Series 2026. Dan ketika nama-nama itu muncul, semuanya terasa berbeda. 4 pemain Persib masuk bersamaan. Ini bukan eksperimen kecil. Ini keputusan besar. Dan panggungnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tempat di mana tekanan bisa terasa lebih berat dari pertandingan itu sendiri. Lawan mereka, Saint Kitts and Nevis. Di atas kertas, ini mungkin terlihat seperti laga biasa. Tapi sebenarnya, ini adalah ujian terbesar. Karena untuk pertama kalinya, kita tidak hanya melihat pemain berkualitas, kita melihat kemungkinan sebuah sistem klub diangkat ke level timnas. Bayangkan kalau itu berhasil. Pergerakan tanpa bola yang sinkron. Umpan 1-2 sentuhan yang mengalir. Transisi yang cepat tanpa perlu banyak instruksi. Kalau chemistry itu benar-benar ikut pindah, maka ini bukan sekedar pertandingan. Ini bisa jadi awal dari identitas baru. Dan disinilah momen gilanya. Karena mungkin selama ini kita mencari terlalu jauh, padahal jawabannya sudah ada, di depan mata. Sekarang kita turunkan emosi, masuk ke realitas. Kenapa 4 pemain ini? Jawabannya jelas, performa dan fungsi. Beckham Putra bukan hanya kreator. Dia adalah penghubung antar lini, mengubah situasi sempit jadi peluang. Eliano Reinders memberi fleksibilitas. Dalam satu pertandingan, dia bisa memainkan lebih dari satu peran. Ini penting di level internasional yang dinamis. Tom Hai adalah pengatur tempo. Dia menentukan kapan tim harus cepat dan kapan harus menenangkan permainan. Dan Mark Klok adalah fondasi, pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan. Di bawah Boyan Hodak, mereka tidak hanya berkembang secara individu, mereka menyatu, menjadi sistem yang solid. Dan sekarang, John Herdman mencoba sesuatu yang berani, mengambil sistem itu, dan mengujinya di panggung yang lebih besar. Tapi sejarah sepak bola mengatakan satu hal, tidak semua sistem klub bisa langsung hidup di timnas. Butuh adaptasi, butuh waktu, dan kadang, butuh kegagalan. Jadi sekarang, kita sampai di titik akhir, titik di mana semua kemungkinan bertemu. Apakah ini awal era baru, di mana timnas Indonesia akhirnya punya identitas yang jelas? Atau ini hanya fase sementara, yang akan hilang seiring waktu? Apakah dominasi Persib Bandung ini akan menjadi fondasi? Atau justru menciptakan ketergantungan yang berbahaya di masa depan? Dan yang paling sulit, pertanyaan yang selalu kita hindari. Apakah kali ini, kita benar-benar boleh berharap? Atau kita harus bersiap untuk kecewa sekali lagi?